Bab 4545 Nyawa Kedua. Boom. Pada saat semuanya kembali normal, membuat pandangan orang-orang kabur, semua ilmu sihir yang memancarkan cahaya Reiki mendarat di tubuh Tobi secara gila-gilaan dengan serempak. Ilmu sihir yang tak terhitung jumlahnya meledak, Tobi langsung mengerang. Saat ilmu sihir meledak, energi hitam terus-menerus keluar dari tubuhnya, seperti baju besi, melindungi keselamatannya. Berbagai ilmu sihir menyerang, terus-menerus membatalkan satu sama lain energi hitam yang bergejolak. Semua orang menatap Tobi. Ketiga tetua menahan napas, Evan juga tegang. Bahkan kura-kura hijau dan roh pedang penyangkal iblis melebarkan mata. Semua orang tahu bahwa Erik, yang memiliki segel Raja Dewa Bintang sempurna, dapat melepaskan ketiga tetua itu sesaat, kemudian dia tidak akan takut pada Evan. Jadi selama Tobi terbunuh, semuanya sudah berakhir. Dan jika Erik tidak dapat membunuh Tobi, dia yang telah menghabiskan seluruh kekuatannya, juga akan berakhir. Akhirnya, saat tebasan Raja Abadi, energi hitam pekat, tidak peduli seberapa gilanya, hampir tidak dapat menahan jatuhnya cahaya pisau tajam. 1 inci, 1 inci lagi. Cahaya pisau memotong kepala kultivator yang paling keras dan masih terus mengarah ke bawah. Pada saat ini, Erik tiba-tiba menyadari bahwa di mana cahaya pisau lewat, ada cahaya suci yang samar di tubuh energi hitam Tobi. Puff. Pada akhirnya, di mata semua orang, tebasan Raja Abadi menebas langsung ke tubuh Tobi, menebas melewati tubuh iblis hitam pekatnya. Tubuh Tobi langsung berubah menjadi 2 bagian, jatuh ke arah laut darah di bawah. Tidak. Melihat kemelekatan jiwa Tobi telah terputus, Evan tak kuasa menahan teriakannya, dengan semburan keputusasaan. Dan kura-kura hijau menghela nafas lega, langsung mengebor dari ruang permata. Sudah berakhir. Si tua serakah bertiga semuanya menghela nafas lega, Tobi terbunuh, Dewa Bintang menyatu, semuanya sudah tenang. Tunggu, kalian lihat kilatan cahaya pada mayat Tobi. Tuan kesepian tiba-tiba berteriak. Si tua serakah dan tukang mabuk pun segera mengikuti petunjuk itu. Segera setelah itu, ekspresi ketiga tetua berubah. Tobi yang seharusnya mati, di tubuhnya tiba-tiba ada banyak cahaya suci seperti ulat roh. Bintik-bintik cahaya suci ini menari-nari, terhubung bersama, secara bertahap memadat menjadi tubuh emas. Belum berakhir, Tobi masih hidup. Itu tubuh peri, sial, orang ini memblokir serangan ini dengan tubuh peri. Ketiga tetua semuanya menunjukkan keputusasaan. Erik, yang menelan pil dewa juga mengerutkan kening. Hahaha. Saat titik cahaya memadat membentuk, Tobi tidak bisa menahan tawa lagi. Erik, apakah menurutmu hanya kamu yang sudah membuat persiapan selama puluhan ribu tahun ini dan aku tidak? Tubuh peri dan jiwa peri sudah aku murnikan menjadi jiwa iblis dan tulang iblis. Tetapi pada saat terakhir, aku memisahkan mereka lagi, menggunakan tulang iblis untuk menahan semua seranganmu. Sekalipun tubuhku hancur, aku masih memiliki kekuatan kemelekatan jiwa. Dengan kata lain, aku punya 2 nyawa. Dan kamu, sudah menghabiskan segalanya. Sekarang, apa yang kamu punya? Berbicara tentang ini, Tobi tiba-tiba bangkit dari tanah, pusaran energi iblis keluar dari tubuhnya. Kali ini, 100.000 monster iblis yang tersisa terus-menerus tersedot ke dalam tubuh Tobi, membuat tubuhnya pulih dengan cepat. Erik mengerutkan kening dan menunjuk. 23 naga raksasa pola dewa bergegas menuju Tobi. Bayi iblis, saatnya menggunakan kamu. Tobi mencibir dan mencakar kehampaan. Bayi iblis yang belum bereaksi, dilempar ke arah naga oleh Tobi, ekspresinya langsung berubah. Tidak, majikan.
Meledak. Namun, Toby mengucapkan kata itu tanpa ampun. Tubuh bayi iblis meledak dalam sekejap, kekuatan 3 penurunan menghempaskan naga raksasa yang datang menyerbu. Memanfaatkan waktu yang singkat ini, tubuh Toby telah pulih sepenuhnya. Merasakan kekuatan yang melonjak di seluruh tubuh, dia kembali ke tingkat sebelumnya lagi. Toby menjilat sudut bibirnya dengan penuh semangat. Swah. Kemudian, dia melambung ke langit. Bum bum bum. Kali ini, dia berinisiatif menyerang naga raksasa itu. Di bawah serangan Toby, naga raksasa pola dewa meledak terus-menerus. 3 kepala, 7 kepala, 10 kepala. Puff. Erik yang sedang memanipulasi naga, tiba-tiba terhuyung, dia setengah berlutut di kehampaan, dengan keringat di sekujur tubuhnya. Matanya menjadi hitam sesaat, kehilangan kekuatan dan terkena serangan balik, menyebabkan darah meluap dari sudut mulutnya. Setelah menghabiskan semuanya, sekarang bahkan mengendalikan naga pun terasa sulit. Tidak perlu serangan dari Toby, naga raksasa itu kehilangan suplai energinya dan mulai hancur satu demi satu. Meledak. Erik mengertakkan gigi dan meledakkan semua pola dewa yang tersisa. Pada saat yang sama, sosok itu jatuh di atas kapal terbang cahaya ungu dan terus mundur. Kamu ingin lari. Sekarang kamu sudah lelah, kamu bisa lari kemana? Meski dipaksa mundur untuk sementara waktu, Toby tertawa lebar. Toby, lepaskan aku dulu, aku bisa membantumu. Evan tidak bisa menahan teriakan. Senior Evan, kamu harus tetap di sini dengan Patiuh. Kamu yang sekarang, menurutku lebih aman. Toby mencibir. Dalam ekspresi Evan yang sangat marah, setelah gelombang energi dari pola dewa mereda, dia akan mengejar Erik dengan gila-gilaan. Puff. Pada saat yang sama, Erik memuntahkan seteguk darah lagi. Tubuhnya hampir jatuh di atas kapal terbang. Pedang tua, bawa Erik lari. Melihat kejadian ini, kura-kura hijau tiba-tiba merasa sedih, kemudian dia meninggalkan kapal terbang dengan ekspresi tenang, bergegas menuju Toby. Kura-kura tua, kamu. Roh pedang penyangkal iblis kaget, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Hoam. Kura-kura hijau meraung, dalam jarak 10.000 kaki, naga air melonjak ke kehampaan. Trik kecil, Toby menepisnya. Swah. Sosok hitam terbang melintasi udara. Pedang iblis yang kejam melintasi tubuhnya. Kura-kura hijau menutup matanya, kepala dan tubuhnya langsung terbelah menjadi 2 bagian. Meledak. Sambil dipenggal, kura-kura hijau meledakkan tubuh 3 penurunan. Kura-kura tua, ah. Melihat tubuh kura-kura hijau menghilang, roh pedang penyangkal iblis mengerutkan wajahnya dan berteriak. Di tahun-tahun yang tak terhitung di ruang pemurnian obat, mulai dari berdebat dengan kura-kura dan menolak untuk mengalah kepada yang lain, hingga berdamai selangkah demi selangkah dan akhirnya menjadi sahabat. Selain menciptakan master generasi pertamanya sendiri, roh pedang penyangkal iblis tidak pernah menjalin persahabatan yang begitu mendalam dengan siapapun. Mereka bahkan membayangkan bir spiritual seperti apa yang akan mereka buat di masa depan dan dunia seperti apa yang akan mereka jelajahi. Namun, saat ini, kura-kura hijau meninggal, bahkan tubuh Taois pun tidak tersisa. Roh pedang penyangkal iblis tiba-tiba terdiam. Erik, aku ingin meminta maaf kepadamu atas sikapku terhadap kamu sebelumnya. Kamu harus berusaha sebisa mungkin untuk melarikan diri, aku tidak ingin pergi lagi. Setelah berbicara, roh pedang penyangkal iblis terbang tiba-tiba. Langsung bergegas menuju Toby. Aku dilahirkan untuk membunuh iblis, sudah takdirku untuk dikubur di mulut iblis hari ini. Kura-kura hijau, roh pedang. Erik sudah emosi. Bukan hanya mereka berdua,
Selama bertahun-tahun bergaul, Erik telah menganggap mereka sebagai teman dan kerabat. Erik mengepalkan tinjunya dengan keras, merasakan kemarahan menghantam dadanya. Perasaan emosional ini membuat dia muntah darah terus-menerus, membuatnya semakin lemah. Mungkinkah dia masih belum bisa membunuh Toby? Bersambung.